Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana dari awal cara membuat laman web seperti ini yang dari yang terdapat database-nya maupun profilnya dan home-nya menggunakan Laravel. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu kita bikin bentar ini kosong. Oke, kita bikin terminalnya dulu pakai PowerShell ya. Kemudian kita Composer, create project Laravel. Oke, sambil kita menunggu ada yang perlu disiapkan itu nanti kita akan menggunakan image sebagai foto atau logo apapun itu. Nanti kita memanggilnya dengan menggunakan vt void. Kemudian untuk CSS kita menggunakan dari SASS dari bootstrapnya, kita udah mengatur warna dari situnya. Kemudian kita menggunakan ikon dari bootstrap. Nanti kita akan melakukan installingnya menggunakan npm install bootstrap. Sambil menunggu ini perlu menyiapkan database-nya lagi ya, dari kok ini apa semnya. Oke, yang kita sampai mana prosesnya tadi? Oh, masih belum. Oke, udah. Kemudian kita melakukan mana? Composer require Laravel UI. Sebelum itu kita masuk dulu ke filenya, ke dalamnya. Kemudian setelah itu kita composer require Laravel UI. Ini untuk apa ya? Bootstrapnya kita melakukan bootstrap. Menggunakan bootstrapnya kita memanggil seperti itu, composer clip. Udah, kemudian kita melakukan PHP Artisan UI Bootstrap untuk menjalankan. Kemudian npm install karena belum ada dependensi yang belum ada. Oke, udah. Kemudian kita melakukan instalasi Bootstrap iconnya. Oke, udah berhasil. Kemudian kita mulai membuka projectnya dengan kode spasi titik. Oke, ini dia welcome-nya dari project yang kita buat tadi. Nah, router resource view app http controller model ini nanti kita akan lakukan pengisian pada view router JS SAF nya kita lakukan editing. Oke, langsung saja kita pertama-tama kita buka dulu PHP Artisan kemudian kita melakukan ini copy ini kita refresh saja sebaiknya, jadi harusnya kembali. Nah, dokumentasi kita sekalian aja lah nanti, salah klikannya, untuk keperluan nanti ada yang perlu untuk dilihat. Kemudian
karena saya dari project sebelumnya udah ada kodenya, maka kita mengambil project dari sebelumnya ya. Untuk bagian pertama kita bikin apa ini? Halaman home-nya dulu. Home blade.php. Oke, karena karena saya sudah membuat untuk poin dari nomor 7 yaitu template inheritance, di mana nanti kita menggunakan beberapa template pada view yang sama dari backpack yang sama. Itu kita perlu menyebutkan app-nya terlebih dahulu, applet.php, di mana kita menggunakan ini. Nah, dalam penggunaan ini kita perlu yang namanya routing terlebih dahulu untuk mendapatkan back title-nya ini. Jadi kita memerlukan controller untuk dapat mengisi bagian back title-nya ini. Di sini kita akan membutuhkan 3 controller, yaitu barang, home, dan profile. Untuk itu kita membuat dari sini. Bentar, ini udah jalan, berarti kita running dulu satu lagi sebagai running dari membuat ini. Oke, ini membuat kita controllernya dulu, PHP artisan home, kemudian info cable buat profile, karena ini untuk pengaksesan yang satu itu. Kemudian make controller untuk barang itu menggunakan resource, karena dalam barang nanti kita menggunakan update, edit, create, dan delete itu untuk barang-barang yang akan kita masukkan. Oke, di sini ada 3 barangnya, 3 file yang muncul, yaitu barang, home, profile dalam folder controller. Ini nanti aja. Kita akan mengisi bagian di sini dulu pada update, kemudian kita bikin navigation-nya dulu. Karena di sini udah navigation, kita bikin nav. Aku bikinnya di mana dah? Ini nav.php. Ini menggunakan ini. Jadi pada app ini seperti biasa templatenya dari HTML itu sendiri. Kemudian nav ini menggunakan bootstrap seperti biasa. Navbar expand ini untuk kelupaan, vt untuk image. Nah, kita pindah file dulu dari file sebelumnya. Kita mengambil image-nya dari resource image. Nah, satu folder aja. Dan ada yang belum saya terapkan di sebelumnya, ini paste. Oke, sebelum itu kita atur dulu ke JS ya. App.js ini kita terapkan dulu import dari ini ya, datanya, kemudian SHS dari file database-nya, bootstrap-nya, itu import icon agar muncul ikonnya. Kemudian untuk variabel saya udah custom sendiri ya variabelnya dari sebelumnya, kita copy langsung semua. Nah, ini warna-warna yang saya gunakan dari sebelumnya, oke, langsung save aja biar kesimpan. Kemudian untuk menerapkan dari nomor berapa itu yang refresh on save, itu ini dipastikan untuk true. Kemudian untuk Laravel Fight dan UI itu udah diterapkan tadi ya pada instalasi sama penggunaan ini di import, itu udah ke poin 2. Kemudian ini lanjut ke bikin untuk controller tadi udah ya, barang, home, dan profile. Kemudian home lead. Nah, kita kembali di mana kita membuat home blade-nya dulu.
Oh, rute. Profil salah. Home dir- Nah, ini salah apa ini? Nah, di sini pada atas itu menggunakan extend up. Itu merupakan dari extend dari up view-nya ini. Kemudian pada view menggunakan navigate-nya ini. Kemudian untuk menjalankan itu kita perlu untuk di home kita perlu untuk mendefinisikannya yaitu dengan membuat fungsi baru bernama index. Nah, ini errornya karena belum ada kelebihan. Bentar. Problemnya unmatched. Oke. Memang harus di save baru biar kelihatan. Kemudian kita web. Ini kita ganti aja untuk rutenya. Rutenya kita untuk itu kita menggunakan rute ini. Nah, di mana ini pada slice garing itu bagian index, home, index dan kembali ke home yang pada controller. Sebelum itu kita memasukkan use app home agar terdefinisikan bagiannya. Mungkin ini bisa di run, harusnya sih bisa. Oh, belum di npm dev and oke, udah npm run dev. Nah, ini udah menggunakan Vite ya. Oke, apakah salah. Oke, masih belum muncul. Ada yang miss sepertinya. Ini home title. Web index home app controller. Oh, ternyata appnya belum di save. Oke, ini errornya bareng index karena nah file bareng index profile ini tuh belum kita bikin controllernya maupun filenya sendiri. Itu kita membuat controllernya dulu pada VS Code mana? Oh, controller udah, tapi filenya belum ada ya. Kita bikin listnya dulu. List.plate list.plate. Nah, ini kita paste. Nah, di sini kemungkinan besar nanti errornya itu pada di sini karena kita belum menyiapkan database-nya. Jadi sebaiknya ini di komen dulu ya. Kemudian udah kita save dulu. Kemudian untuk bagian profile tadi profilnya itu harusnya error yang bawahnya. Kemungkinan ini kalau di flash bagi errornya ke bawah sih. Bagian bawah. Oh iya, belum masih error karena belum didefinisikan pada controller. Kita ke profile dulu. Nah, profile ini kita list.php. Ini sama, aduh salah tadi. Sama kayak tadi, ini merupakan perpanjangan dari app yang tadi, navigation dan kontennya. Kemudian kita ke controller untuk mendefinisikan apa saja yang diperlukan untuk mengakses tadi itu errornya tadi. Oke, ini langsung aja let's see.
Aduh, salah pencet lagi. 15 menit. Ini errornya itu karena uh, database-nya ini. Oh, ini ke doubling. Salah. Ini dari sini. Nah, ini karena nggak ada controller untuk barang DB-nya, database dari list barang DB. Jadi, uh, ini perlu ke tahap selanjutnya, yaitu dari model terus ke apa nih, database migration terus ke seeder. Ini bertahap sih. Gimana kalau langsung kopas aja semua ya? Ini pasti banyak errornya sih, soalnya belum di export ya. Nah, dari ini tuh ini menggunakan query eloquent barang dari barang DB. Oke, kemudian ada create mengambil dari satuan, kemudian ada store, kemudian ada kode nama. Ini merupakan validator untuk mengisi form yang pada ini. Kemudian ini dari database-nya. Sebelum kita membuat file-file yang lain, mending kita coba dulu aja untuk membuat model, database, dan migration dan seedernya. Oke, sebelum kita bikin dari list, kemudian apa itu dulu. Kita di sini pakai model satuan untuk memodel. Di sini model. Oke, modelnya udah. Kemudian untuk barang DB. Nah, pada bagian, nah ini udah hilang errornya karena udah definisinya. Tapi untuk run-nya di aplikasi tetap error, soalnya dia belum ada database-nya juga, belum ada barang indeksnya juga, belum ada rutenya juga. Rutenya belum di anu. Oke, ini rutenya kita edit dulu. Siapa tahu ada perubahan. Ini barang profile. Oke. Apakah? Nah, ini udah di rute dan ini tampilannya seperti ini, dan ini errornya karena Laravel-nya belum ada di mana untuk pembuatannya, database-nya belum ada. Untuk profil kita belum buat kayaknya ya. Oh, profil udah. Oh, nah profil ininya belum dibuat. Untuk controllernya kita paste, harusnya muncul profil. Nah ya, muncul. Nah ini mengambilnya dengan VT tadi untuk gambarnya. Untuk home-nya seperti ini. Kemudian untuk list barang kita belum, karena untuk perlu untuk database. Ini kan using default database Laravel. Ini kita akan menggunakan database baru nantinya di sini dengan membuat database baru. Kemudian akan membuat modelnya, kemudian dari migrasinya, kemudian seedernya untuk data dummy-nya. Oke, kita lanjut ke bagian model ya. Modelnya kita ini untuk barang itu kita gunakan fungsi satuan di mana nantinya ini belongs to itu apa ya bahasa Inggrisnya, memuat banyak saya. Belongs to sama satunya itu apa? Oh, yang satu ini cuma satuan. Oke, yang belongs to satuan ini, jadi dalam satuan itu memiliki banyak barang atau banyak benda. Kemudian untuk satuan ini itu uh, satuan. Kemudian untuk barang ini
satuan itu diisi dengan barang DB yang has many. Jadi barang DB ini mempunyai nilai satuan yang banyak, memiliki banyak ini. Oke, lanjut ke migrasi. Kita membuat migrasinya terlebih dahulu, di mana pada mana notepad. Oke, kita membuat PHP artisan. Oh ya, sama kan. Oke, PHP artisan satuan migrate-nya udah ada. Kemudian PHP systemic barang DBS udah ada. Nah, pada ini kita masukkan apa saja yang perlu kita masukkan dalam form yang udah dibuat pada list. Jadi kita itu membuat ini skema function up, kemudian untuk downnya itu menggunakan drop axisnya satuan. Jadi kita sesuai soal kita butuhkan untuk kode barang dan nama untuk satuan. Kemudian untuk database-nya sendiri kita memerlukan jenis tabel apa aja yang dibutuhkan nantinya. Kemudian down-nya itu ini. Barang DBS. Nah, untuk membuatnya kita perlu untuk menyiapkan database-nya terlebih dahulu. Jadi PHP admin kayak tadi udah. Nah, kita new, misal kita namanya fix was. Ya fix was aja. Generate. Kemudian kita salin. Nggak usah, kita langsung ke NV. Itu database-nya ini fix was. Save. Kemudian kita lakukan migrasi. PHP migrate. Oke, pada migrate ini kita akan melihat perubahan pada localhost yang mana fix was. Nah, di sini ada barang DBS yang isinya ID, kode barang, name barang, deskripsi, stok barang, harga, dan satuan barang. Kemudian untuk satuannya kita akan melihat kode dan name dari itu. Kemudian setelah itu ini harusnya bisa sih, sudah. Klik oke. Untuk list barangnya tampilannya seperti ini. Ada kode barang, nama barang, deskripsi, harga, stok satuan. Ini untuk ini bukan dari database ya, ini dari HTML-nya, dari bagian mana ya, di list itu bagian ini kode barang. Nah, ini kan masih komen ya, jadi biar untuk data seedernya oke guys, sebelum itu memberi kita membuktikan kalau yang seeder itu akan muncul di bagian di bawahnya ini. Nah, itu kita bisa tambah sini karena belum ada, kita belum bikin. Untuk edit nanti kita di sini juga belum bikin, dan delete juga belum bikin. Kita bikin apa dulu ya, seedernya dulu kali ya. Seedernya belum kayaknya. Oke, seedernya belum. Kita pengeran lagi. Kita membuat PHP artisan seeder, satuan seed, kemudian barang seed. Oke, udah satuan seed udah buka, barang seed udah ada. Kemudian kita isi dengan data dummy yang ingin kita masukkan. Untuk barangnya kita isi dengan produknya seperti ini. Oke, karena ini error, ini ternyata tidak ada kelasnya yang yaitu
package yang package. Nah, oke. Kemudian untuk satuan itu kita pakai dengan kode-kode yang pada satuannya nanti kita setiap terus masukkan juga use method package. Oke. Nah, untuk pengerannya kita menggunakan ini, kita cari apa? Seeder. Running seeder. Oke, untuk running seedernya kita pakai ini apa? Ya kan? Seeder. Oh, ini. Untuk melakukannya saya coba itu nggak bisa yang langsung ya, karena yang atas itu butuh namanya yang apa ya? Intinya dulu lah foreign key-nya dari satuan. Jadi kita melakukan memasukkan pada yang satuan ini, kita masukkan dulu isinya, baru kita mengisi barang DB-nya dulu. Jadi kita satuan baru barang DB. Oke, satuannya udah di save juga. Kita lakukan seeder. Nah, ini kelasnya itu kita masukkan dengan kelas in satuan seed. Satuan seed. Oke, satuan. Oke, seeding database harusnya udah kepencet semua. Satuan. Nah, oke. Untuk satuan ini ada WF kode ini yang udah masukkan untuk barangnya. Baru kita masukkan yang apa ya? Satunya. Kelasnya. Barang defisit. Barang defisit. Copy aja, paste di sini. Oke, masuk di mana? Barang DBS. Nah, udah masuk untuk data dummy-nya. Namun di sini kan belum muncul. Nah, memunculkannya itu dengan uncomment yang barang tadi, karena bentar. Nah, halo. Oh, bentar. Oke, itu bisa nanti. Lanjut ke apa tadi? List blade. Nah, ini di uncheck list. Nah, kemudian akan muncul errornya di list barang satuan name. Let property name on null. Barangnya harusnya udah sih. Barang DB satuan. Coba ya. Menu. Oke. Ini oke, menunya belum bikin ya. Video nav. Setelah menu itu menu. Menu ini tombol ya. Jadi kita bikin menu di mana? Di view itu menu .blade.php. Itu untuk kodenya ini. Itu jadi ngambil rute barang editnya nggak ada lagi. Kemudian list barang
Oke, ini kita run dulu. Nah, ini untuk memunculkan tombolnya ya, tombol ini, dan ini delete ngapus, editnya ini kita error, dan tambahnya juga error karena belum ada. Jadi kita nambahin tulis, tambah dan edit, tambah dot blade dot php, tambah dot blade, ini paste, kemudian edit dot blade dot php, ini edit. Oke, untuk edit udah, kita tambah. Nah, ini udah muncul kode barangnya, bisa kita isi. Ini apa ya, frame dewasa UV24, enternya untuk mengecek apakah ini harus angka. Ini frame plastik. Oke, akan muncul peringatan di awal, isi angka 800. Dan stoknya kita isi dengan 12. Coba isi masuk. Nah, masuk. Untuk editnya sendiri kita akan menghadapi ini, frame mana, misalnya ini jadi 50, hasil edit. Oke, terus kemudian untuk delete apakah bisa? Bisa. Oke, database-nya juga harusnya hilang sih tadi yang satu. Oke, untuk home seperti ini ya, WhatsApp. Oke, sama seperti yang tadi saya buat. Untuk itu seperti itu implementasinya Laravel pada web ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.